Baik, terima kasih. Selamat sore rekan-rekan wartawan. Perkenalkan saya Rihat Huta Barat selaku praktisi hukum untuk menanggapi yang sekarang ini lagi viral dan beredar rame di media terkait dengan statement daripada Adi Mas Firdaus alias Resbob ya, yang dimana saat ini seperti yang kita tahu bahwa Resbob ini telah ditangkap polisi, diamankan, ditahan ya atas laporan dari beberapa masyarakat Jawa Barat yang bersuku Sunda, di mana memang kalau saya melihat daripada videonya yang sangat singkat itu, ya memang ini udah keterlaluan Resbob ini. Dia kan mengeluarkan kata-kata yang sangat jorok dan tidak sangat wajar untuk disampaikan di publik. Apalagi saya melihat dia menyampaikan itu ya terkesan sangat sengaja karena langsung live itu ya, live di media dia. Jadi apapun yang menjadi seperti yang mengakibatkan kemarahan daripada saudara-saudara kita, rekan-rekan yang bersuku Sunda, Jawa Barat, itu mereka sangat marah. Menurut saya itu sangat beralasan lah, gitu. Tapi maksudnya untuk mens rea-nya apakah itu masuk bang? Karena kan yang diserang awalnya sebenarnya Viking itu ya bang? Iya, memang di video singkatnya itu kita lihat kan memang yang diserang pertama kan Viking, supporter daripada Persib ini ya. Tapi kan yang jadi masalahnya itu dia membawa-bawakan, ya maaf ya, dia bilang suku Sunda kan, semua lagi dibilang, semua suku Sunda kan begitu. Itu dia tahu nggak berapa banyak itu suku masyarakat Sunda itu berapa orang? Kalau kita coba, kalau nggak salah saya, itu masyarakat Sunda itu, saya kan juga lama di Bandung. Saya di Bandung itu hampir 17 tahun dan sampai sekarang pun masih di Jawa Barat, tinggal di Bekasi kan. Jadi setahu saya itu hasil daripada BPJS tahun 2010, masyarakat Sunda itu ada berjumlah sampai 45 juta itu. Itu kan penduduk terbesar itu. Apalagi pindah suara kantong suara sana kan. Sementara kalaupun dia matanya menyerang yang masalah supporter daripada Persib ini, Peking kan, kalau kita lihat data yang terdaftar di supporter Peking itu cuma sekitar 200.000. Jadi itu sangat keterlaluan dia harus mengatakan seperti itu. Jadi yang jelas kalau tadi bicara unsur mens rea-nya itu, saya pikir apalagi saat ini ya, saya dengar di media dan juga kita ikutin, dia kan udah ditahan. Artinya kalau dia secepatnya langsung ditahan, penyidik udah sangat yakin itu. Sangat yakin unsur daripada yang dilaporkan itu, mens rea-nya itu terpenuhi. Unsur kebenciannya, dia menimbulkan unsur kebencian kan. Dan ini saya pikir menurut saya sangat dukung support ini penyidik ini. Kenapa? Para penyidik ini dengan adanya laporan ini langsung segera bertindak tegas daripada semakin liar isunya kan. Jadi langsung diamankan. Akhirnya ini minimal ini kan meredam sedikit amarahan daripada saudara-saudara kita yang di Jawa Barat, yang Sunda kan pada umumnya kan. Jadi ini proses penyidikan ini harus dukung full, ini harus bila perlu dengan segera. Dan menurut saya juga ini nggak terlalu sulit lagi kok, pembuktiannya udah telak kok di videonya. Dia langsung ngomong itu, dan mens rea dengan sengajanya ada. Malah sengaja istilahnya itu supaya seperti terkesan ditonton banyak orang. Kenapa? Dia live loh, ya, nah itu. Tapi dengan dalih dia sedang mabuk itu melunturkan nggak bang atau gimana? Ya, apalagi lagi mabuk lagi, tambah parah lagi. Tambah justru ya. Tambah, artinya ini dia memilih dalil mabuk itu mah nggak ada jadi pengaruhi lah itu. Ya, kalau nanti bisa orang dengan mabuk bisa sesuka-sukanya maki-maki orang atau memfitnah orang, tapi misalnya atau misalnya suku-suku bangsa lain, ya kan, suku-suku lain enak banget kalau begitu. Terus lalu bang, dia kan dilaporkan itu di beberapa Polda sebenarnya, di Banten juga, di Jawa Barat juga, di Jakarta juga.
Nanti kedepannya proses hukumnya itu seperti apa sih bang? Apakah nanti di Polda juga diproses, di Polda maksudnya di PMJ juga diproses, Ya. dan proses Jabar juga diproses. Jadi pertanyaannya mungkin kenapa ini kok banyak laporan kan gitu kan? Kenapa di Polda di beberapa Polda? Karena ini kan kita harus semua memahami ya bahwa tindak pidana itu kan untuk laporan itu kan di mana tempat terjadinya perbuatan pidana tersebut. Khususnya jadi masyarakat saudara-saudara kita Sunda ini kan banyak di mana-mana. Mungkin ada yang nonton pas di daerah di wilayah Metro, Polda Metro, ada yang pas nonton di Polda Jawa Barat, ada yang nonton Sulawesi. Semua bisa bikin laporan, tapi nanti kalau masalah laporannya sama, mungkin siapa yang duluan telah menangani yang perkara ini mungkin itu disatukan di situ. Tapi apalagi laporannya kan sama saja kan, kira-kira begitu. Oke, jadi satu case itu satu laporan walaupun Iya, beda tempat. iya. Laporan Polda di mana aja. Asalkan laporannya sama, ini ya pasalnya kan. Lalu untuk kalau di kasus-kasus kayak gini penghinaan terhadap suku itu ada restoratif justice nggak sih Pak? Ya kelihatannya agak sulit ini ya, karena banyak orang terlibat. Kalau restoratif justice itu kan biasanya orang-orang individu ya kan, kelompok kecil. Ini kan kelompok besar bos. Ini masyarakat Sunda ini salah satu masyarakat suku terbesar di Indonesia ini, ya kan? Makanya ini kita cari data hampir 40 juta ini, 45 juta gitu loh. Jadi ya sulit itu menurut saya. Dan saya pikir ini akan lebih bagus, lebih akan aman dan soft kalau ini segera ditindaklanjuti perkaranya. Kalau nanti upaya-upaya damai ini banyak yang teriak jadi ramai lagi. Kan ini kan urusan hajat banyak masyarakat orang. Tapi mungkin bagaimana sih Om hukum memandang permohonan maaf di dalam kasus seperti ini? Om, dia kan udah minta maaf secara terbuka tuh. Apakah dapat meringankan hukuman? Nah, kalau masalah permohonan maaf itu, dan pun misalnya ada perdamaian, ya kan, itu adalah sebenarnya gini ya, di dalam hal tindak pidana itu kan mau dibuktikan kan perbuatannya, ya kan. Kalau memang terbukti perbuatannya, hukumannya adalah pidana. Yang pidana apa? Hukuman badan ditahan, kan gitu. Masalah ada permohonan maaf, ya kan, itu kan tidak ujuk-ujuk menghapus perbuatan pidana. Tapi itu bisa jadi pertimbangan nanti di majelis hakim, mungkin dia akan minta maaf, menyesali perbuatannya. Itulah yang selalu mengatakan ada selalu di pertimbangan hakim itu selalu membacakan dalam pertimbangannya itu, putusannya itu ada putusan yang pertimbangan yang memberatkan apa putusan yang meringankan apa. Ini termasuklah nanti permohonan maaf dia ini, ya kan, termasuk yang bisa jadi meringankan dalam putusannya. Jadi bukan jadi membebaskan. Untuk pasalnya bang, kena pasal berapa dan ancaman hukumnya? Kalau kita melihat tadi kita dicoba cek di media ya, ini yang dipergunakan itu Undang-Undang ITE pasal 45A ayat 2 dan yang itu kan ancamannya 6 tahun itu, jadi memang makanya bisa ditahan. Karena pasal yang dilaporkan dia itu adalah pasal 28A junto pasal 45A Undang-Undang IT. Itu kan hukumannya kan 6 tahun, makanya bisa langsung ditahan. Nah, terkait tadi pertanyaan rekan wartawan, langkah-langkah apa, strategi apa yang sebaiknya dilakukan oleh Resbob ya? Ya saya pikir tidak ada kata lain, cuma satu. Dia berdoa supaya semua masyarakat, saudara masyarakat Sunda bisa memaafkan dia, itu aja. Nggak ada langkah yang lebih itu dari situ. Tapi sudah dilakukan dan itu bagus Ya, ya. tapi itu dilakukan dan berdoa dia supaya dengan murah hati semua saudara-saudara kita yang dari masyarakat Sunda bisa memaafkannya. Oke, siap. Thank you, Bang. Oke, bos.